Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau serahkan ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu pada pagi hari ini kami boleh berkumpul Tuhan, untuk kami boleh beribadah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami siap Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau urapi kami, Engkau berkati kami setiap yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Semua yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan haleluya. Kami datang Tuhan. Haleluya. Katakan dengan lembut, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Haleluya. Nyanyikan Bapakku datang. Bapakku datang. Yes, kami datang Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya Ada bagiku. Amin. Kami tidak mau takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari sama-sama angkat tangan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Ajaib perkasa. ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup kami Tuhan. Di hidupku. Mari sama-sama dengan segenap hati. Bapakku datang, menyembah-Mu
menebus setiap kita, mengalahkan setiap dosa, membawa kemenangan untuk kita. Katakan haleluya. Oh, hati kami menyembah-Mu Tuhan, hati kami memuji-Mu, muliakan nama-Mu Tuhan, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan namanya, katakan Yesus, Yesus.
pengorbanan-Mu yang sempurna untuk kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami jemaat GBI Samaan, kami siap untuk memuji menyembah nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama yang siap dan semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau katakan Amin. amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom, mari sama-sama kita mau semangat. Katakan ke jemaat kanan kirimu, semangat. Semangat, ya kita mau nyanyikan Tuhan Allah ada di sini, amin. Mari sama-sama tepuk tanganmu. Katakan, Tuhan Allah Hari di sini di tengah umatnya yang memuji, mengucap mengucap syukur dalam namanya. oh Yesus Tuhan Kita Tuhan Allah. Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Berkatnya dirasakan semua. Oh mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa. Haleluya. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Oh haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Lambaikan tangan. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Amin. Haleluya. Jangan ada yang terlewat. Katakan bareng-bareng. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah. Hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sebab ada kuasa dalam namanya, amin. Amin. Kuasa Tuhan membebaskan kita. Yes. Kuasa Tuhan menyembuhkan kita semua. Mari yang diberkati Tuhan, kita sama-sama bersorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Namanya menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia
hanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang perkasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang perkasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebernama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Kita sama-sama katakan, nama di atas segala nama. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan, segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia Tuhan, haleluya. Termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Seberapapun kita yang hadir pada hari ini, pasti setiap kita memiliki pergumulan masing-masing, memiliki ketakutan masing-masing. Tapi mari kita sama-sama mau mengimani, kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dan berkuasa atas setiap hidup kita. Amin. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu.
selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami bersyukur saat pagi ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau pagi hari ini. Engkau akan menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami percaya bukan karena melihat. Kami percaya karena setiap kebenaran firman-Mu itulah yang menghidupkan kami. Kami boleh memegang setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi ini lewat setiap ibadah yang Tuhan sediakan, yang Tuhan telah tetapkan pada minggu pagi ini. Mungkin banyak kendala, mungkin banyak hal-hal yang menghalangi untuk kami datang di dalam rumah-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, tuntunan-Mu, bimbingan-Mu, penyertaan-Mu, Kau buka hati kami untuk melangkah di dalam rumah-Mu. Karena jiwa kami membutuhkan akan kebenaran firman-Mu yang membuat kami semakin kuat, semakin kokoh di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Tidak ada nama lain yang kami sembah pada pagi ini, hanya nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu yang boleh mengajar kami, mendidik kami, supaya kehidupan kami boleh semakin berkenan kepadamu. Sebelum kami menikmati kebenaran firman-Mu, kami membawa setiap persembahan-persembahan yang dibawa jemaat-Mu pada pagi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengembalikan setiap persembahan yang dia bawa dengan berkat-berkat yang melimpah. Sehingga setiap rumah tangga jemaat-Mu tidak ada satupun yang kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyiapkan hati kami. Sentuh hati kami, ini hidup kami Tuhan. Terus perbarui hidup kami boleh semakin berkenan. Bapa, sebentar juga nanti akan masuk di dalam perjamuan kudus, di mana tubuh dan darah-Mu boleh manunggal dalam hidup kami, boleh memberi kekuatan yang baru, pengharapan, pertolongan dalam hidup kami. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan telah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuasa-Mu turun atas hamba-Mu. Setiap kebenaran firman-Mu boleh memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan pada pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hendrat. Waktu dan mimbar kami serahkan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini. Tentu kita bersyukur karena kita sudah melewati bulan Oktober. Kita sudah memasuki bulan November. Kita yakin dan percaya berkat Tuhan tetap dalam setiap hidup kita. Penyertaan Tuhan tetap karena firman Tuhan selalu digenapi dan firman Tuhan tidak pernah berubah. Bapak Ibu, Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dan nanti kita akan menikmati perjamuan kudus.
Mari kita menaruh harapan kita kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Bacaan yang pertama kita ambil dari kitab Sakaria pasal 13 ayat yang ke-9b. Saya bacakan untuk kita sekalian. Sakaria 13 ayat yang ke-9b berkata demikian. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Sakaria ini kita diingatkan bahwasanya kehidupan setiap umat Tuhan, kehidupan orang-orang percaya senantiasa dihadapkan dengan suatu masalah. Kehidupan setiap umat Tuhan dihadapkan dengan suatu persoalan dalam kehidupan ini. Tuhan katakan melalui kitab Sakaria bahwa Tuhan akan menguji, menguji mereka seperti menguji emas. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa untuk memurnikan emas itu diperlukan panas yang tinggi, supaya benar-benar emas itu dapat berkilau dan menjadi satu perhiasan yang bernilai. Prosesnya tentu cukup luar biasa. Dan prosesnya Bapak Ibu Saudara mungkin sangat menyakitkan. Namun Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita, Tuhan katakan bahwa mereka, umat Tuhan, akan memanggil namaku dan aku akan menjawab. Itulah janji Tuhan. Sekalipun hidup kita dihadapkan dengan berbagai ujian, persoalan dalam hidup, namun ingatlah bahwa Allah berjanji ketika kita berseru, ketika kita memanggil nama Tuhan, Tuhan akan menjawab. Setiap kita tentu punya pengharapan. Setiap kita dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita punya pengharapan apapun itu. Ada yang berharap secara dunia sekuler pekerjaan kita semakin membaik. Ada yang semua orang sedang berharap setelah pandemi ini situasi new normal, keadaan semakin membaik supaya semua pulih. Itu harapan semua orang. Saya tahu juga bahwasanya kita semua jemaat Tuhan sedang menaruh harap kepada Tuhan agar ada kuasa dan mujizat untuk gembala yang kita kasihi, Ibu Yulia. Supaya ada mujizat, supaya ada kuasa Tuhan yang bekerja. Karena kita yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita terus taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan taruh pengharapan kita kepada yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi bahwasanya setiap kita anak-anak Tuhan memiliki pergumulan, memiliki kerinduan, bahwasanya kita yang ingin menjadi orang-orang yang baik. Kita ingin menjadi orang-orang yang memiliki karakter seperti Kristus. Kita ingin menjadi seorang yang baik, sebaik itu sebagai suami atau istri. Kita ingin selalu berlaku baik. Saya yakin dan percaya seluruh umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan selalu ingin hidup juga dalam kebenaran. Kita memiliki setiap pengharapan, kita memiliki setiap kerinduan. Kita ingin memiliki karakter ketika kita ingin melayani Tuhan, kita beribadah, kita taat dan setia. Kita memiliki keinginan supaya
karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Supaya nama Tuhan dipermuliakan senantiasa di dalam kehidupan kita. Namun kita sadar bahwasanya untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadikan hidup kita selalu hidup dalam kebenaran di dalam Tuhan, itu bukan sesuatu yang gampang. Itu bukan sesuatu yang mudah. Itu bukan sesuatu yang instan. Dalam hidup kekristenan, Bapak Ibu Saudara, tidak ada iman Kristen secara instan. Semua harus dikerjakan, semua harus dilewati dengan berbagai proses dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki sebuah pengharapan, Bapak Ibu Saudara, maka kita harus benar-benar mempersiapkan hidup kita. Seperti nasihat Rasul Paulus yang terdapat dalam 1 Timotius pasal 4 mulai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-10. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nasihat Paulus, ketika kita hidup iman kita mengalami pertumbuhan, ketika kita ingin memiliki karakter seperti Kristus, ketika kita ingin menjadi yang terbaik dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, Paulus nasihatkan, latihlah dirimu ya dalam beribadah. Kita harus melatih hidup kita, artinya mendisiplinkan diri kita untuk kita senantiasa taat, beribadah kepada Tuhan. Seperti juga Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam surat Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kepada kita. Ibrani pasal 10, satu ayat yang tidak asing bagi kita baca supaya lebih jelas. Ibrani 10 ayat yang ke-25 berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius pada waktu itu supaya Timotius taat dan setia, supaya Timotius yang masih muda itu melatih dirinya untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Semakin kita sungguh-sungguh melatih diri kita untuk beribadah, maka hidup iman kita akan semakin kuat. Maka hidup iman kita akan semakin berakar. Kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Ketika kita memiliki iman yang kuat, maka kita pun akan juga kuat menghadapi berbagai persoalan, menghadapi berbagai masalah yang kita alami. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, untuk menjadi kuat, untuk kita bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik, kita harus dikatakan lulus ujian, melewati setiap ujian yang harus kita kerjakan. Karena tanpa kita melewati segala sesuatu, kita tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Tanpa melewati ujian-ujian kehidupan yang harus kita lewati, mungkin kita tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Namun dengan melewati berbagai persoalan itu,
kita akan menikmati, kita akan merasakan Bapak Ibu Saudara kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu akan mudah tercapai ketika kita memiliki kesetiaan. Segala sesuatu itu akan tercapai ketika kita mau melatih diri kita dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Seperti seorang atlet dikatakan, bahwa seorang atlet selalu menaruh pengharapan untuk menjadi juara. Namun hal itu tidak akan pernah tercapai ketika seorang atlet itu tidak pernah berlatih dengan tertib, memelihara tubuhnya, bahkan juga termasuk asupan makanan yang harus dikonsumsi itu tentu sangat diperhatikan. Ya. Nah, dalam kehidupan kita sama Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak mau melatih diri dengan baik dalam hal beribadah, maka kita akan sulit mencapai pengharapan-pengharapan kita. Namun ketika kita mau melatih diri kita hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka segala sesuatu itu akan tercapai. Perhatikan nasihat Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, bahwasanya kita diajarkan untuk tetap setia. Karena setiap persoalan, setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu akan mengajarkan kepada kita sebuah kerendahan hati. Setiap masalah, persoalan yang terjadi, yang kita hadapi, yang pertama itu mengajar hidup kita untuk kita selalu memiliki kerendahan hati. Bahwasanya kita tidak punya kekuatan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Setiap masalah persoalan yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, itu mengajarkan hidup kita supaya hidup kita itu bergantung kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena sifat manusia seringkali Bapak Ibu Saudara, walaupun itu tidak semua dalam kehidupan manusia, seringkali sifat manusia itu adalah ketika segala sesuatu mencapai puncak, kejayaan, mencapai keberhasilan, ada kalanya mereka lupa Tuhan. Ada kalanya mereka berpikir bahwa segala sesuatu yang dia dapat itu karena usaha keras mereka. Segala sesuatu yang kita miliki itu karena kerja keras kita. Maka kadang-kala mereka berpikir saya bebas melakukan apapun. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, setiap ujian dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita mengajarkan tentang kerendahan hati. Untuk kita bisa melihat kuasa, kasih dan mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Setiap ujian dan masalah serta persoalan dalam hidup kita, sekali lagi itu mengajar kepada kita supaya kita memiliki hidup atau memiliki hati yang terus bergantung kepada Tuhan. Maka sikapi setiap ujian dan persoalan dalam hidup kita dengan baik. Tidak semua masalah, tidak semua persoalan yang ada dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu menghancurkan kehidupan kita. Namun setiap masalah dan persoalan ketika kita sikapi dengan baik, maka Bapak Ibu Saudara itu akan menjadikan hidup kita semakin memiliki kerendahan hati, semakin kita bergantung kepada Tuhan. Dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7 berkata demikian. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Maksud semuanya, maksud dari setiap ujian, masalah dan persoalan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, dikatakan adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita
kepada Tuhan? Apakah kita tetap setia ketika kita diizinkan melewati masalah? Apakah kita juga tetap setia mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan ketika kita diizinkan mengalami kekurangan bahkan sakit, Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan katakan maksud semuanya itu untuk menguji kemurnian kita. Kalau emas diuji dengan api, kehidupan iman kita diuji dengan setiap masalah dan persoalan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita mampu melewati setiap ujian itu dengan baik, maka dikatakan Ayub 23 ayat 10, jika Tuhan menguji imanku, maka hatiku akan timbul seperti emas. Ini membuktikan bahwa kehidupan orang-orang kudus akan dapat melewati setiap masalah dan persoalan, hingga akhirnya kehidupan iman orang-orang percaya itu muncul seperti emas. Kekuatan dibuktikan ya melewati setiap persoalan, karena kita sadar sekali lagi bahwasanya setiap ujian itu mendatangkan kerendahan hati. Setiap ujian mengajarkan kepada kita untuk kita bergantung kepada Tuhan. Banyak orang di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, ketika mereka sedang mengalami kejayaan, ada kalanya dia kurang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Namun ketika diuji oleh Tuhan, mengalami berbagai persoalan dan kesesakan, barulah dia sadar tentang kerendahan hati di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, maka mari kita sikapi setiap hal dalam hidup kita. Mari kita terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan katakan, aku akan menguji setiap hidup manusia. Namun ketika dia berseru, yaitu orang-orang yang percaya, Tuhan akan menjawab. Dan ketika Tuhan menjawab, umatnya juga berkata, dia adalah Allah, dia adalah Tuhan Allahku, Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan setiap pekerjaan yang baik dalam setiap kehidupan kita. Nasihat Rasul Paulus melalui surat Timotius ini, Bapak Ibu Saudara, hendak mengajarkan dan mengajak umat Tuhan sungguh-sungguh melatih diri kita untuk kita memiliki kesetiaan, melatih diri kita untuk sungguh-sungguh dalam beribadah, bukan hanya sekedar melakukan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya sekedar melakukan, ibadah ini hanya seolah hanya rutinitas. Datang, duduk, memuji, pulang. Begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau itu hanya sekedar kita melakukan, kita tidak akan pernah menikmati hadirat Tuhan. Kita tidak akan pernah merasakan kuasa Tuhan dalam setiap hidup kita. Maka Paulus ajarkan kepada kita, Paulus menasihati kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Dengan maksudnya adalah melakukan dengan sungguh-sungguh dan menjadi terampil. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang satu olahraga yang namanya bulu tangkis, semua orang bisa pegang raket, semua orang bisa bulu tangkis. Namun bisakah ketika dalam sebuah turnamen mereka menang? Tentu tidak, kalau mereka tidak sungguh-sungguh. Yang dimaksud Paulus adalah latihlah dirimu dalam beribadah, bukan sekedar melakukan. Jadi ibadah yang kita kerjakan ini bukan sekedar kita lakukan, kita sebagai orang Kristen setiap minggu ibadah, jamnya ibadah kita ibadah, tidak. Namun Paulus ingin katakan mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, bahkan supaya hidup kita sampai berhasil memuliakan Tuhan. Seperti pemain bulu tangkis yang terus belajar, melatih dirinya dengan disiplin dan luar biasa. Akhirnya mereka bukan hanya sekedar melakukan, namun mengerjakan dan menguasai. Mengerjakan dan menguasai ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga karya, kuasa dan mujizat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu dirasakan dan bekerja secara luar biasa. Melatih, mendisiplinkan diri itu bukan sesuatu yang gampang. Saya punya keponakan itu kembar, Bapak Ibu Saudara. Dulu badannya kecil gitu. Namun sama engkongnya ini dilatih lari setiap hari pagi jam 5 harus sudah start di Manahan waktu itu. Akhirnya
dalam proses. Akhirnya juga dia mengeluh ketika lari, dia mengeluh sama engkongnya, berat kong, nggak mau kong latihan. Gini-gini dia bilang gitu. Akhirnya tetap harus waktunya lari, renang. Anak kembar 2 ini dilatih terus sama engkongnya. Akhirnya setelah SMP dia baru sadar, dia menikmati itu. SMP, SMA, dia menjadi pemain basket yang cukup menjadi idola di kota Solo ini, ya. Dan dia selalu membawa kemenangan untuk sekolahnya. Ya, itu luar biasa. Namun saya melihat bahwasanya ketika dilatih untuk mendisiplinkan diri, itu sesuatu yang berat. Setelah beberapa saat saya ketemu, wah, ponakan saya sekarang orangnya tinggi-tinggi besar, ya, karena dia pemain basket. Nah, Bapak Ibu Saudara, mendisiplinkan diri itu bukan sesuatu yang gampang. Kita perlu berlatih. Dalam ibadah ini mari kita terus berlatih untuk terus mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya setiap harapan kita tercapai di dalam Tuhan. Bagaimana kita harus mencapai sebuah tujuan kita, supaya kita mencapai maksud dan tujuan dalam ibadah kita, seperti yang diajarkan oleh Paulus, bahwa kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, supaya kita mencapainya itu. Yang pertama, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Kita harus memiliki tujuan yang jelas, bahwa dalam peribadatan kita, pengabdian kita kepada Tuhan, tujuan kita jelas memuliakan Tuhan. Tujuan kita jelas menjadi saksi Kristus. Tujuan kita jelas kita menjadi pemberita Injil, membawa kabar baik kepada dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita baca dalam 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 26 berkata demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita harus memiliki tujuan. Perjalanan hidup rohani kita, Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan itu seperti gelanggang pertandingan, seperti gelanggang olahraga, ya. Maka kita harus melatih hidup kita, maka kita harus menjalani dengan penuh ketekunan dan kesetiaan, supaya tercapai apa yang Tuhan rencanakan dalam setiap hidup kita, supaya kita benar-benar mencapai bahwasanya kehidupan kekristenan kita itu benar-benar memiliki iman yang bertumbuh, menjadi saksi, memuliakan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Maka dikatakan, Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa mendisiplinkan diri kita. Seperti yang dinasihatkan oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara. Paulus sendiri katakan, dia bukan sekedar seorang motivator. Paulus itu memotivasi banyak orang, namun dia bukan sekedar memotivasi. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, seminar-seminar di dunia ini, ketika kita ingin mengikuti seminar motivasi-motivasi yang ada di dunia ini, mahalnya minta ampun Bapak Ibu Saudara, ya. Supaya kita dapat dimotivasi. Misalkan kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar namanya Tung Desem, itu sekali seminar itu satu orang biayanya paling murah itu 2 juta. Ya, itu hanya beberapa jam. Ya, saya pernah ikut Tung Desem itu, wah, hanya beberapa jam itu biayanya satu orang sudah 2 juta. Untuk mendapatkan motivasi. Kadang setiap orang motivasi di dunia ini, mereka hanya lihai atau pandai dalam teori. Namun dalam prakteknya belum tentu juga, Bapak Ibu Saudara. Apa yang diajarkan itu memang baik semua. Namun belum tentu semua dikerjakan. Paulus, Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya sekedar menjadi motivasi. Paulus bukan hanya memotivasi orang untuk percaya, namun Paulus menjadi teladan. Menjadi teladan iman. Paulus adalah seorang yang bukan hanya memotivasi, namun Paulus, Bapak Ibu Saudara, benar-benar melatih hidupnya. Paulus memberi teladan, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari, Bapak Ibu Saudara, dia harus memuliakan Tuhan. Paulus bukan hanya memotivasi, tapi dia memberi keteladanan. Ini yang penting. Banyak orang tua memotivasi anak-anak, ayo kamu gereja,
ayo kamu sekolah minggu. Tapi bapak ibunya enggak berangkat, bapak ibu saudara. Hanya memotivasi anak-anak terus. Kadang-kadang anak juga merasa jemu, bapak ibunya hanya nyuruh ke gereja, tapi mereka sendiri enggak pernah berangkat. Bapak ibu saudara, Paulus tidak sedemikian. Paulus memotivasi dan Paulus memberi teladan. Paulus terus belajar untuk memiliki pengenalan akan Allah dengan benar. Paulus ingin memiliki keteladanan dan mengajarkan keteladanan yang baik kepada umatnya, kepada para pengikutnya. Kita baca dalam Filipi, Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 3, ayat 13 dan 14, demikianlah firman Tuhan. Filipi 3, ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah yang diberikan teladan Paulus, memotivasi kepada setiap pengikutnya supaya harapan kita tercapai di dalam Tuhan. Mari kita memiliki tujuan yang jelas. Tujuan kita menjadi orang percaya adalah untuk menjadi orang-orang yang menjadi saksi Kristus. Kita hidup dalam kebenaran, kita mencintai pelayanan, kita memuliakan Tuhan. Kita bukan sekedar menjadi motivasi, namun hidup orang-orang percaya, hidup orang-orang Kristen harus mampu menjadi teladan seperti Paulus. Bukan hanya kita sekedar melakukan, tetapi melakukan dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan penuh tanggung jawab, hingga benar-benar seperti seorang olahragawan kita terampil, kita siap melayani Tuhan. Apapun tugas dan panggilan kita, kita siap melaksanakan. Yang kedua, Paulus katakan, Paulus memberi nasihat kepada kita supaya kita berhasil mencapai maksud dan tujuan dalam peribadatan. Yang kedua dikatakan, hindari hal-hal yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Kembali ke 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 berkata demikian. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Yang kedua Paulus nasihatkan, selain kita mengerti maksud dan tujuan dalam peribadatan kita, Paulus katakan hindari hal-hal yang tidak baik. Kehidupan lama seringkali menggerogoti iman kita. Ketika kita tidak sungguh-sungguh menjaga dan memelihara iman kita, Bapak Ibu Saudara, iblis itu cerdik. Maka dikatakan, ingatlah iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kehidupan kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga dalam iman kita dengan sungguh-sungguh, iblis siap menerkam dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan, hindari hal-hal yang tidak baik. Mari kita latih hidup kita untuk beribadah seperti seorang atlet tadi, Bapak Ibu Saudara. Seorang atlet bukan mengejar atau mengerti tujuan profesinya. Profesi seorang atlet itu ketika dia mempertahankan dengan baik, maka dia akan mendapatkan upah yang besar. Bagaimana kita melihat atlet-atlet di negara kita yang membawa kemenangan, Bapak Ibu Saudara, oh dia mendapatkan royalti yang luar biasa, upahnya begitu besar. Ya begitu semua orang memberi penghargaan dari negara, dari beberapa menteri, dari beberapa orang, mereka memberi hadiah yang luar biasa. Ya karena profesinya dikerjakan dengan baik sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, apa yang menjadi kunci mereka berhasil adalah cara berlatih. Mereka berlatih dan mendisiplinkan diri sekali lagi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita perhatikan hidup kita. Apakah kita juga seperti seorang atlet yang kita sedang berada di dalam gelanggang olahraga ini, kita juga mampu mendisiplinkan diri. Kita juga memperhatikan asupan-asupan gizi iman kita. Apakah kita selalu memenuhi kebutuhan makanan rohani dalam hidup kita setiap hari. Dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dalam setiap kehidupan kita. Ketika itu kita lakukan, berarti kita sedang memperhatikan asupan gizi. Seperti seorang atlet, saya yakin Bapak Ibu Saudara makan gak sembarangan. Tentu seorang atlet itu akan sangat diatur
bahkan dia punya ahli gizi makanan yang harus dimakan ini supaya tubuhnya tetap kuat, ya supaya tetap hadal, itu yang dikerjakan. Nah dalam hidup kita, mari Bapak Ibu Saudara, hindari hal yang tidak baik. Kehidupan lama manusia seringkali mengusik. Sekali lagi iblis ingin mengusik kehidupan kita. Iblis tanpa sadar menyeret kehidupan orang-orang yang tidak mampu berjaga-jaga, dia membawa kepada kehidupan yang lama. Ya, kepada hal-hal duniawi, Bapak Ibu Saudara. Maka mari kita perlu berjaga-jaga, berlatih terus dalam hidup kita, memperhatikan asupan gizi rohani yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Salah satu penyebab jatuhnya iman seseorang itu adalah karena ketika hidup mereka itu membiarkan kecemaran ada dalam dirinya. Kecemaran Bapak Ibu Saudara itu membuat hidup manusia jatuh. Maka kita perlu berjaga-jaga, jangan sampai Bapak Ibu Saudara ada kecemaran dosa yang lagi masuk dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita sudah benar-benar melatih hidup kita dalam beribadah dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita harus memiliki iman yang kuat. Maka mari kita latih hidup kita untuk beribadah dengan baik, karena dikatakan bahwa ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, taruhlah harapan kita kepada Kristus. Dalam 1 Timotius, Bapak Ibu Saudara, 1 Timotius 4 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Yang ketiga, taruh pengharapan kita kepada Allah. Dalam hidup ini kita sudah mau berjerih lelah, berjuang Bapak Ibu Saudara dalam iman. Ya, kita sungguh-sungguh berjerih lelah, berjuang dalam iman dengan sekuat tenaga, ya, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Maka jangan sampai hal itu Bapak Ibu Saudara jatuh. Satu kali Bapak Ibu Saudara, mohon maaf saya sharing dengan seseorang, orang ini hidupnya di Jakarta. Saya katakan karena dia usianya sudah 60 tahun, saya katakan perempuan ini seorang tante begitu. Kemudian dia pernah telepon saya sharing, saya sedang ada masalah seperti ini nih, bagaimana Pak? Dia rumah tangganya hancur dan hari-hari ini anak-anaknya minta supaya mereka bersatu dengan suaminya. Dan Bapak Ibu Saudara, ibu ini hidup lama berpisah, hampir sudah dikatakan hampir 25 tahun atau 20 tahun pisah dengan suaminya. Dan ternyata dalam kehidupannya saya katakan ada ketidakbenaran. Justru Bapak Ibu Saudara, tante yang sudah usia 60 tahun ini, dia sedang berjalan dengan seorang anak muda, Bapak Ibu Saudara. Dan dia mengakui sendiri kepada saya kagetnya, seorang pemuda ini adalah pelayan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia pelayan Tuhan. Dia katakan dia pemain musik di satu gereja yang besar, Bapak Ibu Saudara, di Jakarta. Gereja yang besar saya katakan di Jakarta. Dan anehnya pemuda ini sudah enggak karuan, gila, benar-benar mau ngajak nikah tante ini. Tante ini katakan enggak, saya bilang gitu. Kamu itu masih muda. Nah ini kejadian Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kita, iblis itu ingin menghancurkan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah berjerih lelah, berjuang dalam iman sekuat tenaga, jangan sampai hidup kita dilemahkan dengan kedagingan kita. Saya katakan kepada ibu itu, berdoa saja Bu. Saya yakin kalau anak-anak ibu itu minta kembali kepada suami, karena akhir-akhir ini anak-anaknya mendengar bahwa papahnya itu dia hidupnya enggak tentu, ya. Memang ada cerita juga, papahnya atau suaminya ini istrinya 4, Bapak Ibu Saudara. Semua istrinya 4. Hartanya sudah habis semua, enggak tahu sekarang
Papahnya itu tinggal di Jakarta, dia di satu kota gitu, lalu anaknya di luar negeri semua Bapak Ibu Saudara, ada beberapa di Rusia, di Amerika. Dia telepon, "Mah, izinkan papa pulang ke rumah bagaimana?" Dan ternyata setelah ibu sharing dengan saya itu, ternyata dia belum cerai, secara agama pun tidak ada, belum ada perceraian, dia hanya pisah begitu. Saya katakan kalau memang itu yang terbaik dan Tuhan izinkan, tidak ada yang mustahil. Harus saling memberi pengampunan dan mengakui kesalahan. Berharap kepada pertolongan Tuhan, saya katakan kepada ibu itu. Percaya Bu, kalau memang Tuhan memberi yang terbaik, Tuhan izinkan terjadi, maka yang terjadi yang terbaik. Asalkan kita sungguh-sungguh percaya dan tinggalkan semuanya itu, saya katakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, iblis tidak tinggal diam. Ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita bercerita berjuang, jangan sampai apa yang sudah kita kerjakan hilang begitu saja. Mari kita melatih diri kita dalam peribadatan. Bukan sekedar melakukan, tapi mari kita lakukan dan menguasai. Ya, sehingga kita benar-benar terampil dalam melayani Tuhan. Terampil dalam kehidupan kita menjadi saksi Kristus, memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang terpenting Bapak Ibu Saudara, mari kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bukan pengharapan kepada manusia. Nanti Bapak Ibu Saudara baca. Dalam 2 Timotius 4 itu menceritakan bagaimana Paulus akan menghadapi pengadilan. Semua sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Ada yang menjalankan tugas pelayanan, ada orang-orang yang sudah meninggalkan karena mengikuti keinginan dunia. Paulus sedang menghadapi mahkamah agama, pengadilan dia sendiri. Namun dia katakan, aku tidak akan sendiri, aku menaruh pengharapanku pada Tuhan. Bukan yang sekedar harapan Paulus menang dalam pengadilan, namun dia percaya bahwa Tuhan memelihara dan menyelamatkan hidupnya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, Paulus melewati semua. Persidangan-persidangan yang dihadapi Paulus dilewati bersama dengan Tuhan. Karena Paulus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Seperti janji Tuhan dalam Sakarya 13 ayat 9 tadi. Umatku akan berseru dan aku akan menjawab. Bapak Ibu Saudara, persoalan apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari taruh pengharapan kita kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Miliki tujuan yang benar dalam ibadah kita. Mari kita melatih setiap kehidupan iman kita dengan benar. Yang ketiga, mari kita pelihara, ya, kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah sungguh-sungguh berjuang, jangan mau lagi dikalahkan dan dilemahkan oleh iblis. Kita tetap kuat dan izinkan Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kita. Dan libatkan Tuhan terus dalam setiap kehidupan kita, maka apa yang akan menjadi kerinduan kita akan tercapai karena Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita taruh setiap pengharapan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Hatiku percaya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan. Arahkan tujuan kita dan latihlah diri kita dengan kesungguhan. Lakukan segala sesuatu dengan tanggung jawab. Haleluya. Mari kita katakan haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Mari kita katakan saat ku tak melihat. Haleluya Yesus.
hatiku percaya. Amin. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami berseru kepadamu, Engkau mendengar. Haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Selalu ku percaya. Dengan segenap hati kita katakan saat ku tak melihat. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu. Saya undang petugas perjamuan untuk mempersiapkan diri. Namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapan katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Mari kita katakan, hatiku percaya kepadamu Tuhan. Hatiku percaya. Amin. Haleluya. 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 Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, selalu ku percaya Tuhan. Selalu ku percaya. Kami selalu menaruh kepercayaan kami kepadamu dan harapan kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang menjaga hidup kami. Saat kami mengalami kesesakan, kami berseru kepadamu, Engkau menjawab. Biarlah Tuhan, kami menyadari setiap kehidupan kami. Kami perlu mendisiplinkan diri dalam hidup iman kami. Setiap ujian, setiap masalah itu mengajarkan kerendahan hati dalam hidup kami. Setiap ujian dan masalah mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami semakin bergantung kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan, melatih diri, melatih iman kami dalam setiap peribadatan. Ajari kami untuk menjadi orang-orang yang semakin percaya. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melatih diri kami di dalam Tuhan, maka iman kami semakin bertumbuh berakar kuat. Sehingga kami pun kuat menghadapi setiap badai persoalan yang ada di dunia ini Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus akan bekerja dan membebat setiap hati kami. Berikan hikmat pengertian kepada setiap kami Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Tuhan berkati roti dan anggur yang tersedia bagi kami. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Tuhan berkati para pelayan-pelayan perjamuan kudus tanpa terkecuali. Berkati dalam setiap hidup keluarga dan pelayannya Tuhan. Limpahkan berkat kesehatan. Supaya semakin setia dan semakin layak untuk melayani Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang akan menikmati roti dan anggur perjamuan. Tengoklah hati kami Tuhan. Supaya kami dilayakkan untuk menikmati perjamuan kudus pagi hari ini. Layakkan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya ada mujizat melalui perjamuan kudus pagi hari ini. Dengan penuh sukacita kami sambut perjamuan kudus pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roti dan anggur silakan dibagikan. Kita akan angkat pujian Satu Dalam Roh-Mu.
satu dalam roh-Mu. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Ku Yesus siapkan. Kristus. Dengan hormat semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Katakan, ku siapkan. Haleluya. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Dengan Bapa di surga. dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Silahkan mempersiapkan diri, maskernya boleh dibuka. Sambil Bapak Ibu saudara mempersiapkan diri, mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena sampai hari ini kita diberi kesempatan untuk kita menikmati perjamuan kudus. Mari kita mengucap syukur, mari kita mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tuhan telah rela mati menebus segala dosa kita. Tubuhnya yang akan kita makan, darahnya yang akan kita minum, menjadi pengingat bahwa hidup kita telah ditebus, hidup kita telah diselamatkan. Maka mari kita lakukan perjamuan kudus ini dengan baik dan benar, supaya mendatangkan mujizat yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, di tangan kami tersedia roti dan anggur yang siap kami makan dan minum. Berkatilah supaya perjamuan kudus pagi hari ini menjadi kekuatan dan ada mujizat Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita tinggikan roti di atas kepala kita sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu saudara yakin dan percaya bahwa roti yang kita pegang adalah lambang tubuh Tuhan yang terpecah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya.
Haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tubuhmu telah menyatu dengan tubuh kami yang fana. Biar tubuh kami memiliki kekuatan yang baru Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, tubuh tanpa darah tidak ada kehidupan. Untuk itu lengkapilah. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita tinggikan cawan di atas kepala kita sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu saudara yakin dan percaya bahwa anggur yang kita pegang adalah lambang darah Tuhan yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita? Mari kita minum bersama-sama dalam nama. Haleluya, mengucap syukurlah. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat karyamu. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan. Haleluya, haleluya. Ramarasikira takarararara. Oh ya ramarasikira rarara. Haleluya, ramarasikira takararara. Haleluya, ada kuasa, ada mujizat yang baru Tuhan limpahkan. Glory, haleluya, 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 haleluya. Ramarasikira, darahnya amat kuasa. Haleluya Yesus. Gloria ramarasikira takararara. Ya la 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 la. Gloria ramarasikira takararara. Oh ya ramarasikira la 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 la. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Katakan darahnya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya, darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, di mana Tuhan mengizinkan kami memasuki bulan yang baru di bulan November. Kami boleh mengikuti perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan, di mana kami mengingat akan cinta kasih dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau rela mati menebus segala dosa kami, sehingga kami memiliki hidup dalam kemuliaan, hidup dalam kemenangan, karena hidup kami telah ditebus. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui perjamuan kudus, kuasa mujizat berlangsung dalam hidup kami. Ada kekuatan baru, ada sukacita baru, ada kesembuhan, ada pemulihan dalam setiap hidup kami. Jiwa-jiwa dipenuhi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mohon waktu sejenak Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan sesuatu mewakili Majelis Daerah. Saya sebagai Ketua Majelis Daerah Jawa Tengah mengucapkan terima kasih kepada beberapa pelayan Tuhan di tempat ini yang beberapa waktu yang lalu saya diundang dalam sebuah pertemuan, bahwasannya Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, karena kondisi Ibu Gembala yang sedang sakit, yang
belum bisa melakukan aktivitas fisik, maka berdasarkan permintaan dari Ibu Gembala dan melalui para pelayan Tuhan, baik para penatua, beberapa saat lalu saya lupa tanggalnya, saya diundang untuk rapat, kemudian Ibu Julia meminta supaya ada pendeta yang mendampingi pelayanan di tempat ini selama Ibu Julia sakit. Sesuai dengan permintaan Ibu Julia, kami majelis daerah hanya menjadi saksi dan kami akan tetap mensupport, karena ketika gereja di tempat ini nanti misalkan ada yang mau menikah, ada yang baptis, itu kan harus dikerjakan oleh pendeta ya Bapak Ibu Saudara. Sesuai dengan permintaan Ibu Julia minta kepada Bapak Pendeta Gandhi Raharjo menjadi pendamping Ibu Julia selama sakit. Jadi Pendeta Gandhi akan mengampu kegiatan-kegiatan yang dirasa perlu, ya dibutuhkan di tempat ini. Sekali lagi, misalkan ada pernikahan, harus katak saksi siapa yang mengerjakan, ada baptisan, ada pemberkatan nikah, dan hal-hal yang harus dikerjakan pendeta, maka kami sebagai Ketua Majelis Daerah mengetahui dan kami akan mendukung dan mensupport bahwasanya pendamping pelayanan di tempat ini Pendeta Gandhi Raharjo sesuai dengan permintaan Ibu Julia. Ya, ini menjadi perhatian bagi Bapak Ibu Saudara, ya. Dan saya yakin dan percaya bahwasanya Tuhan akan memberikan mukjizat sesuai dengan perjuangan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya lihat Bapak Ibu Saudara begitu setia terus berdoa untuk Ibu Julia. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Saya yakin dan percaya pekerjaan Tuhan di sini tetap berjalan dengan baik, karena pekerjaan Tuhan di tempat ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk seseorang. Ya, mari kita terus bergandengan tangan bersama-sama jemaat dan pelayan Tuhan, semakin maju kemuliaan dipersembahkan hanya Tuhan. Demikian pengumuman yang kami sampaikan supaya jemaat tahu kalau ada apa-apa Pak Gandhi kenapa ikut masuk dalam kegiatan, misalkan hadir dalam pertemuan-pertemuan di gereja, itu adalah sesuai dengan permintaan Ibu Julia untuk mendampingi pelayanan di tempat ini. Demikian Bapak Ibu Saudara yang boleh saya sampaikan, Tuhan memberkati. Terima kasih. Atas nama Ibu Gembala dan sidang jemaat, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Indrat yang sudah melayani firman Tuhan disertai dengan perjamuan kudus untuk pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta Gereja, Minggu 7 Oktober 2021. Selasa sampai Sabtu ada doa pagi yang dimulai jam 5:30 pagi. Hari Selasa sampai Sabtu doa pagi ya, jam 5:30 pagi, 5:30 pagi. Terus Senin sampai Rabu tetap kita akan berdoa bersama untuk Ibu Gembala. Bapak Ibu Saudara silahkan, kita akan dukung Ibu Gembala. Mari kita bersama-sama datang ke gereja, kita bersatu, bersekutu untuk kesembuhan Ibu Gembala. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa lewat Zoom meeting ya, dimulai jam 6 sore. Sabtu, ibadah Rise Up Youth jam 6 sore. Minggu 14 November 2021, ibadah raya 2 kali. Pagi dimulai jam 5:30 pagi, sore dimulai jam 5 sore. Minggu 14 November 2021 ibadah Blessing Kid. Untuk besok Minggu itu wilayah Jagalan. Ya, mohon Bapak Ibu Saudara yang putra-putrinya bertempat tinggal di Jagalan untuk diberitahu besok Minggu ada ibadah Blessing Kid jam 8 pagi. Persembahan dana rumah Tuhan untuk bulan Oktober 2021 terkumpul Rp2.575.000.
Jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini, tanggal 6 November, Saudari Noviandi. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa partisipasi Natal ada di belakang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan, bisa memasukkan di kotak yang di belakang. Ya. Dan kita akan memberikan persembahan yang kedua. Persembahan kedua ini juga masuk dalam dana Natal. Dan nanti doa berkat dan doa penutup dengan kasih Tuhan, Bapak Pendeta Indrat untuk memimpin. Puji Tuhan. Baik untuk Tuhan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa ucapan syukur. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan pagi hari ini. Kami boleh memuji dan mengagungkan Engkau dan menikmati perjamuan kudus. Akhir daripada ibadah kami mengakhiri. Kami bersatu hati berdoa untuk Ibu Gembala Yulia Kawati Tuhan yang sedang mengalami kelemahan fisik. Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu terus bekerja. Kuasa-Mu mendatangkan mujizat. Kuasa-Mu mengajarkan kami untuk kami terus mengandalkan Engkau. Kami yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Secara manusia mungkin mustahil Tuhan, tapi kami mau taruh kepercayaan kami demi nama-Mu Yesus dan demi kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya akan ada pemulihan di tempat ini. Berkati Ibu Yulia dalam pembaringan sakitnya Tuhan. Engkau sendiri yang akan segera memulihkan. Terus kami juga berdoa untuk setiap pelayan Tuhan, para pembela sidang, para jemaat Tuhan, wakil gembala di tempat ini, diberkati Tuhan dalam setiap hidup dan pelayanannya. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan, sesuai jam-jam ibadah yang sudah ditentukan, supaya kami terus maju. Bersyukur untuk waktu kesempatan ibadah secara onset yang sudah diizinkan pemerintah. Terima kasih Tuhan, berkati setiap rencana dan program-program gereja samaan di tempat ini. Diberkati gereja ini menjadi berkat bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar samaan. Terima kasih ya Tuhan. Akhir daripada ibadah ini, kami akan mengakhirinya. Kami akan tinggalkan tempat ini berpisah satu dengan yang lain. Baik yang dekat maupun yang jauh, Tuhan tuntun, Tuhan antarkan kami, sampaikan kami tiba di rumah dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kami menyerahkan setiap aktivitas kami mulai pagi hari ini juga hari selanjutnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Mari arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada berkat-berkat surgawi. Kiranya Allah menghadapkan wajahnya kepada engkau, menyinari engkau dengan kasih-Nya, memberikan damai sejahteranya dalam setiap kehidupan kita. Terimalah berkat rahmat dari Allah, kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap dalam kehidupan kita, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha datang kedua kali. Diberkatilah hidup rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.